bisa kita luruskan di Indonesia. Selanjutnya saya mohon ini kepada Prof. Imam supaya go untuk memperdalam lagi, mempertajam lagi itu pembahasan kita malam ini. Silakan Prof. Imam. Saya melihat ada Prof. Sirosi ini. Nanti mudah-mudahan beliau monitor. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Gus Wahid yang saya hormati dan Prof. Jamhari yang sudah lama tidak berjumpa ya. Dulu biasanya ketemu. Eh, saya sependapat dengan Prof. Jamhari bahwa Indonesia ini sebetulnya sudah hebat. Kalau dibandingkan negara-negara yang lain itu, apalagi dalam hal pemikiran Islam, itu sebetulnya sudah unggul. Atas keyakinan itulah saya ketika jadi rektor dulu saya keliling ke mana-mana meyakinkan bahwa di Indonesia itu sudah ada perguruan tinggi hebat. Saya mesti nyebut Jakarta, Jogja, lah tentu Malang walaupun belum hebat ya saya sebut gitu waktu itu karena saya yang memimpin itu Gus Wakid, masuk saya memimpin saya tidak nyebut sendiri, saya sebut itu. Akhirnya berhasil itu waktu itu. Saya punya mahasiswa itu dari 32 negara yang berkali-kali saya katakan. Saya punya mahasiswa dari Rusia yang asli Rusia itu ada 29, dari Filipina, dari Sudan, dari Aljazair, dan mana-mana itu sampai 32 negara. Jadi sebetulnya sudah maju dan saya juga sudah keliling ke negara-negara itu. Tetap saja kesimpulan saya Indonesia maju. Hanya sayangnya begini, kita ini kadang-kadang tidak, ya karena mungkin karena tawaduk kira-kira ya. Kira ini tawaduk, merasa menghormati orang lain dan merendah. Seringkali kurang berani untuk pamer. Untuk pamer artinya untuk menunjukkan keunggulan kita. Negara-negara lain pada mengunggulkan dirinya masing-masing. Sementara kita ini mengunggulkan negara lain. Semua negara, Gus Wahid, itu mengunggulkan negaranya masing-masing. Sementara kita ini tidak pernah mengunggulkan diri sendiri karena tawaduk itu. Ikut-ikut mengunggulkan orang lain. Kalau saya dikatakan perguruan tinggi Islam yang hebat ya di mana? Ya yang dipimpin oleh Prof. Jamhari itu gitu. Integrasi ilmu dan agama di mana? Ya yang dipimpin oleh Prof. Jamhari itu di UIN Jakarta, UIN Jogja, lalu juga UIN Malang. Sayangnya profesor-profesor Indonesia itu kalau ngomong tentang integrasi ilmu agama selalu yang disebut itu Fal-Faruqi itu. Ulama apa namanya sarjana di Malaysia itu. Lah padahal Faruqi tidak pernah menyebut-nyebut kita gitu. Akhirnya kita ini ya serba rendah padahal kita sudah lama lebih maju daripada mereka. Karena itu menurut hemat saya Gus Wahid perlu ada apa namanya semacam memikirkan kembali yang mau mempopulerkan kita ini siapa sebetulnya itu. Jangan-jangan kita sibuk mempopulerkan menganggap hebat orang lain walaupun tidak hebat. Sementara kita sendiri tidak ada yang nyebut hebat itu. Karena itu kita terus ketinggalan. Tidak saja dari sisi keilmuan tapi juga dari berbagai macam lainnya itu. Kita mesti rendah diri. Mungkin diajari sifat tawaduk itu kira-kira. Jangan-jangan tawaduk ini dimaknai keliru ya, gitu Gus Wahid. Nah ini nih saya komentar saya kepada Prof. Jamhari saya setuju sekali hanya lalu kita mesti harus apa namanya merefleksi ulang ya berpikir ulang gitu bahwa kita memang harus model pemasaran kayak begini ini kita harus mengunggulkan kita sendiri. Lalu begini Gus Wahid tentang apa pikiran kritis memang harus. Jangan-jangan Indonesia tidak maju kayak begini keberagaman atau juga bangsa berbagai bangsa yang Muslim pada umumnya itu karena tidak kritis itu.
Karena tidak kritis itulah akibatnya ya seperti kita ini gitu kan. Kita untuk bertanya sedikit saja itu kan tidak berani kita ini. Misalnya dan akhirnya lalu tetap itu saja dari masa ke masa yang dibicarakan ya kayaknya sudah jauh tetapi masih dekat. Cobalah akhir-akhir ini orang masih bicara tentang Tuhan coba. Padahal agama ini sudah 14 abad, kok masih bicara tentang Tuhan. Logika keberadaan Tuhan, logika kitab suci, dan orang dibuat sibuk kayak begitu. Padahal sebetulnya itu kan mudah sekali kan. Kalau saya misalnya baca Al-Baqarah ayat 133 itu kan mengatakan waktu apa itu namanya si eh, ditanya itu si siapa itu SH ditanya, kamu nanti akan menyembah siapa kepada anak-anaknya itu. Dikatakan aku akan menyembah sebagaimana yang kau sembah, ya kan? Dan juga yang disembah oleh para nenek moyang, ialah si Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Itu titik. Ya. Kita ini kadang-kadang berbeda begitu lama sampai lalu kemudian berdiskusi Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu ada di Aros. Kalau di Aros lalu diskusi panjang sekali yang kritis yang tidak seharusnya kritis gitu. Yang seharusnya kritis tidak kritis, yang seharusnya tidak perlu kritis, dikritisi sampai menghabiskan umur. Tak lihat kok seperti itu Gus Wahid itu. Padahal kalau ngikuti Al-Baqarah 133 itu karena Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi sayun, kenapa mesti harus dicari? Maka cara anak-anaknya Yakub tadi, kamu akan menyembah siapa? Aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kalau kita ditanya tentang Islam ini siapa Tuhan? Ya Tuhannya Muhammad Rasulullah, kan gampang itu sebetulnya. Yang saya sembah itu adalah yang disembah oleh Rasulullah. Kan titik, selesai Gus Wahid. Daripada berpikir Tuhan itu ada di mana-mana sampai ngabisi umur. Dan ini niru saja sih namanya Yakub itu. Aku menyembah sebagaimana yang kamu sembah dan yang disembah oleh para nenek moyang ialah Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Karena saya kalau daripada berdiskusi debat-debat tentang seperti ini, ya lebih baik diskusi yang lain aja kan. Ngikuti aja Qur'annya juga mengatakan begitu, tapi ada hal lain. Seperti misalnya kita itu antara sholat dan tidak sholat kok sama kelakuan kita ini. Yang sholat juga masih nipu, merendahkan orang lain, bahkan ngata-ngatain orang lain itu sesat, itu bid'ah, macam-macam itu. Lalu dia sendiri yang benar, sepertinya dikatakan oleh Gus Wahid sendiri. Lah kenapa terjadi itu? Jangan-jangan karena sholatnya gitu. Sholatnya itu tidak memberikan cahaya pada hati kita ini, Gus Wahid. Karena tidak bercahaya maka tetap gelap. Karena hatinya tetap gelap maka lalu pekerjaannya yaitu tadi berselisih, bertengkar, saling merendahkan, berebut kebenaran, bahkan juga akal-akalan, menyalahi ketentuan yang seharusnya tidak boleh dilanggar, bahkan juga korupsi, macam-macam itu. Mengapa? Mungkin bisa pikiran-pikiran kritis kita tanyakan. Jangan-jangan sholat kita ini sebetulnya tidak, artinya tidak mampu untuk memberikan cahaya gitu kan, memberikan cahaya. Lah sholat yang seperti apa? Yang berkali-kali saya katakan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat yang seperti apa? Sholat yang ketemu Tuhan. 5 kali sehari semalam ketemu Tuhan. Pertanyaannya bagaimana ketemu Tuhan? Nah, dulu juga saya katakan disebut ketemu itu kalau tahu waktu ketemu, lalu juga tahu tentang tempat bertemu. Ternyata ada tempat pertemuan dengan Tuhan. Selama ini tidak terpikirkan karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikir gitu kan. Nah, kok jangan-jangan seperti itu Gus Wahid. Jadi menurut tema saya, apalagi Al-Quran itu sebetulnya kan memiliki kandungan sastra yang tinggi. Semua orang mengatakan Quran memiliki kandungan sastra yang tinggi. Al-Quran itu banyak yang terdiri atas berupa permisalan-permusalan, berupa
apa itu semacam ya permisalan-permisalan ya, perumpamaan-perumpamaan, metafora-metafora. Nah, kalau itu berupa sastra, metafora, perumpamaan, kan harus perlu ada pertanyaan kritis, Gus Wahid. Saya seringkali misalnya juga ditanya di surat al apa namanya Isra ya ayat 1 itu subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akhir-akhir ini orang lalu juga kritis gitu, yang memang harus kritis. Nah, yang disebut dengan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang mana? Padahal ketika itu sholat saja itu baru akan di perintah sholat saja baru diambil oleh Nabi. Kok lalu sudah ada masjid? Padahal masjid itu adalah tempat sholat. Mestinya kan tahu sholatnya dulu baru mikir ini kok sudah ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang sekarang dari sisi kajian sejarah juga tahu bahwa Masjidil Aqsa itu diresmikan oleh Umar setelah Rasul wafat. Nah kalau itu Masjidil Aqsa itu adalah diresmikan oleh Umar, ya memang di situ itu ada tempat apa namanya peribadatan sejak Nabi Sulaiman. Ya. Tetapi disebut dengan masjid itu kan belakangan gitu kan. Karena itu yang disebut dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu yang mana? Nah, itu. Jangan-jangan ada yang lain gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu kan perlu kritis, Gus Wahid. Kalau tidak kritis kan tidak bisa, lalu kita bisa memahami. Apalagi lalu kemudian pemikiran kita itu sudah semakin maju, sudah semakin berkembang kayak begini. Maka kalau kita tidak kritis dalam beragama, maka bisa jadi orang lalu menjadi ragu. Kalau kita, terutama para tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya tidak kritis, maka masyarakat bawah itu akan ragu. Maka menurut himat saya, Gus Wahid, itu adalah keniscayaan menurut saya. Kritis itu dalam agama itu harus keniscayaan. Jangan sampai kita lakukan sudah sekian lama ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kita hanya sekedar menduga-duga, agama tidak boleh menduga-duga. Saya kira suatu saat Gus Wahid, agama ini jangan diukur apakah hadisnya sokeh atau tidak sokeh, itu kan. Apakah apa namanya yang membawa itu adalah sanadnya sambung atau tidak sambung. Seharusnya ke depan ini harus dilihat menurut hemat saya dengan Anda beragama itu, dengan kita beragama itu, perilaku apa yang kita hasilkan. Sebab itu innamal a'malu biniat. Kok lalu kemudian mengatakan beragama, tetapi di rumah tangganya masih selalu berselisih dengan istrinya, dengan suaminya, dengan ibunya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya. Lalu saling dengan keberadaan dia, orang lain menjadi gelisah adalah hal dianggap biasa. Ini sebetulnya orang yang tidak beragama. Jadi agama menurut iman saya perlu dirasakan, Gus Wahid, lalu kemudian juga dilihat ada, tidak dibuktikan bahwa dengan beragama itu menjadi lebih damai, lebih tenang gitu kan, sehingga sosok orang beragama itu memang sosok ideal, sehingga dengan begitu maka orang akan mencari-cari agama ini. Tetapi kalau para tokoh agama secara terbuka pada tengkar sendiri seperti akhir-akhir ini hanya urusan sederhana, nasab, siapa lalu yang percaya bahwa agama itu bagus? Coba, kalau tokoh-tokohnya itu bertengkar, menjelek-jelekan orang lain, ulama yang lain hanya gara-gara nasab, lalu gimana kita mengatakan bahwa agama ini bagus? Agama ini ya dikatakan tidak bagus, jangan beragama. Wah, kalau beragama juga kayak gitu, sukanya tengkar, berbeda-beda, bermusuhan. Kan begitu, ini yang tidak disadari. Karena itu agama harus ada bukti. Hanya lalu saya katakan apa yang dikatakan oleh Prof. Tadi Pak Rektor Universitas Internasional tadi Pak Profesor Jamhari, saya kok lama-lama jadi gini, bahwa agama itu lebih kepada urusan ruhani, Gus Wahid kalau saya. Ruhani itu adalah urusan Allah, yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri robbi. Tapi kalau urusan keduniaan, hidup di dunia ini, bagaimana ekonomi, bagaimana politik, bagaimana macam-macam itu
itu adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebab saya lihat seperti misalnya Jepang, Amerika, lalu apa Rusia, saya lihat di apa Selandia Baru, di Australia, macam-macam itu tanpa agama, bahkan Rusia itu anti agama kok maju. Anti agama saja maju. Jadi kalau urusan-urusan rohani itu antum aklamu apa namanya apa ya salunaka itu kuliru min amri robbi, kita tidak boleh ikut-ikut ini. Tetapi kalau itu urusan keduniaan, Allah juga tidak akan ikut. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan perangkat atau piranti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Tetapi dua ini jangan dipisahkan. Yang dikatakan Gus Wakil tadi jangan dipisahkan. Bahwa ketika kita ngurus dunia ini harus ada disemangati, ada ruh agama ini. Tapi bisa dibedakan seperti itu. Didasari oleh ruh. Roh yang mengajak kepada kebaikan, ke akhlak mulia. Kepanjangan Gus Wahid, mohon maaf, terima kasih Gus Wahid, apa namanya apa yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih Prof. Jamhari dan semuanya. Gus Wahid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya melihat ada Buya Amir Syah ini.